Halo semuanya, kenalin nama gue Zaki, dan kali ini gue ada di podcast bersama Antriin, iRoots, dan Plus. Nah, pada kesempatan kali ini, kita mau ngomongin tentang empowering underpoverty people through food quality engagement. Mungkin sebelum kita jump into the topic, kita kenalan dulu kali ya sama speaker-speaker yang bakal ikutan ngobrol nih pada diskusi kali ini. Mungkin boleh dimulai dari perwakilan iRoots kepada Osta, mau say hello. Halo semua, kenalin nama gue Osa, gue operational manager dari iRoots. Halo Osa, salam kenal. Untuk speaker kedua kita, ada Cia, perwakilan dari Antriin. Halo semuanya, salam kenal. Halo Cia, salam kenal juga. Dan ini perwakilan dari SDM yang terakhir untuk Ica. Halo Boleh semua, dikenalin? Oke, thank you. Gue Ica dari Plus. Ya, Ica ini perwakilan dari Startup Plus. Nah, selain itu juga, kita punya satu speaker utama. Dia punya banyak banget pengalaman dari sekolah relawan, pejuang muda Kementerian Sosial Republik Indonesia, Cibinong Society, dan Kabupaten Bogor Mengajar. Banyak banget nih pengalamannya. Mungkin lebih enak kalau orangnya langsung kenalin diri kali ya. Boleh langsung kenalan aja. Halo, kenalin nama gue Raisa, boleh dipanggil Rai aja ya biar lebih pendek. Oke, halo Rai. Iya, jadi pada diskusi kali ini kita rencananya bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan topik itu. Mungkin bisa dibuka dari Rai mengenai topik ini. Apa sih isu yang terjadi saat ini? Apa yang terjadi di dunia nyata dan lain sebagainya. Yes. Kalau ngomongin soal topik yang berhubungan sama food quality itu, jujurnya ini tuh menurut gue jarang dibahas gitu. Apalagi kalau dihubungin sama tingkat kesejahteraan seseorang. Biasanya orang tuh bakalan lebih menarik atau bakal lebih banyak gitu pembahasannya tuh mengenai kayak berapa sih pendapatan mereka, berhubungan lagi sama ekonomi atau berhubungan lagi sama pendidikan gitu. Sejujurnya tuh jarang yang ngomongin dari dari persoalan makanannya. Padahal itu juga jadi salah satu faktor yang besar gitu untuk yang bisa mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Kayak simpelnya nih kalau dari luar siapapun orang dengan background pendidikan apapun, menurut gue tuh bisa memperkirakan kalau orang yang nggak makanan sehat, nggak mampu untuk membeli makanan sehat, atau dia bahkan nggak bisa mendapatkan makanan yang cukup gitu, nutrisi makanan yang cukup setiap harinya, pasti akan terganggu perkembangannya. Nah, perkembangan diri dia terganggu, otomatis kualitas diri dia juga akan terganggu atau akan lebih rendah, lebih buruk, dan itu akan mempengaruhi dia dalam menjalani hari-harinya. Dan ini nih sebenarnya deket banget sama kita, terutama di saat ini nih, di bulan Ramadan ini. Kalau kita amatin tuh ya, di bulan Ramadan ini tuh banyak banget meningkat. Mungkin gue belum punya datanya berapa persen meningkatnya, cuma gue yakin kalian juga bisa ngamatin kalau meningkat banget orang-orang yang membagiin takjil atau bagi-bagi sahur gratis gitu ya, sahur on the road atau kayak takjil untuk makanan berbuka, itu semakin meningkat banget. Dan gue punya pertanyaan nih untuk jadi bahan diskusi kita. Gue mau nanya, menurut kalian kalau kita ngasih makanan secara gratis gitu ya ke orang-orang prasejahtera, ke orang-orang yang kita rasa lebih membutuhkan dibanding kita di jalanan, kita ngomonginnya di jalanan, itu tuh termasuk bagian dari mensejahterakan kemiskinan nggak? Wah, menarik nih. Pertanyaannya langsung berat. Langsung berat. Mungkin yang deket sama makanan itu Osa kali ya, dari startup gitu. iRoots. Boleh Osa, ayo dong jelasin. Waduh, ini pertanyaan pertama langsung berat banget, pemanasan dulu. Kalau menurut ini opini gue pribadi ya, sebenarnya dengan kita ngasih makanan itu dampak, mungkin jenis makanannya apa? Kalau makanan yang bergizi, menurut gue itu bakal sangat membantu karena
gue dulu lupa, gue sempat belajar sosiologi pas SMA. Salah satu penyebab kemiskinan ya bisa jadi dari kekurangan gizi. Karena ketika anak kurang gizi dan tumbuh dewasa, dia tidak bisa berkembang seperti orang-orang lain. Dan mungkin aja di bawah itu, sehingga ketika dia dewasa, dia akan menjadi orang miskin atau orang prasejahtera lagi, dan memiliki anak, dan akhirnya menjadi siklus. Menurut gue ketika kita membagikan makanan yang bergizi kepada orang-orang prasejahtera, menurut gue itu sangat membantu untuk mereka. Tapi kalau untuk mungkin, gue nggak tahu makanan instan itu bergizi atau enggak, tapi karena stigma yang ada di kepala gue makan instan itu negatif, menurut gue itu tidak membantu. Yes, setuju sih. Tergantung kualitas makanan yang dikasih berarti ya. Atau mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain? Jadi kalau menurut gue itu mungkin salah satu attempt yang bisa ngebantu kali ya. Tapi mungkin dalam isu ini sebenarnya it's not only about ngasih gitu. Dan ngasih secara misalnya kayak tadi bagi-bagi sahur dan lain-lain. Tapi mungkin untuk beberapa isu di sini akar masalahnya atau asal masalahnya itu dari lebih ngasih mereka apa sih, mungkin ada knowledge atau sesuatu yang bisa dikasih selain dari sesuatu yang matang langsung gitu. Seperti kayak blatantly ngasih misalnya ngasih sesuatu kayak contohnya yang diceritain sama Rai tadi. Gitu sih menurut gue. Oke. Nah, tadi kan yang ngasih pertanyaan Raisa nih. Kalau kunci jawabannya sendiri, gimana tuh? Sebenarnya jawabannya itu nggak ada jawaban yang pasti ya. Cuma gue sempat jadiin pertanyaan ini tuh jadi pertanyaan diskusi buat kita para penggerak atau para relawan yang memang punya program rutin itu, program pembagian makanan secara gratis gitu, baik di bulan Ramadan ataupun enggak. Itu tuh jadi pertanyaan pemantik. Sebenarnya kalau ada program, ada yang bagi-bagi makanan setiap hari nih gitu hitungannya, makan siang aja hitungannya. Terus kita kan kayak ngebangun habit mereka, jadi misalnya kayak orang-orang yang prasejahtera, mereka jadi tahu nih, setiap hari ini di tempat ini ada makanan gratis gitu, kita ke situ yuk gitu. Itu kan bakal jadi habit kan lama-lama. Nah, pertanyaannya itu kita itu termasuk mensejahterakan kemiskinan atau enggak? Dan beberapa jawabannya setuju. Iya, kita bisa mensejahterakan kemiskinan dengan kayak gitu. Orang jadi ngandelin kita, orang jadi ya udah nggak usah nyari uang hari ini, kita kan juga tetap bisa makan enak gitu, tetap bisa makanan yang dikasih sama si A gitu. Tapi poin yang bikin kita berpikir itu tidak termasuk mensejahterakan kemiskinan adalah ketika yang benar-benar datang, ketika yang benar-benar hadir dan nerima itu kotak makanan yang kita kasih, itu adalah orang yang jarang makan. Orang yang kita bisa sambil ketika gue punya pengalaman ketika gue kasih makanan gitu, terus gue ngajak ngobrol, beliau itu pengepul barang bekas yang bawa dorong gitu, bawa apa sih, gerobak dorong. Terus gue nanya, Bapak tahu Pak di sini ada makanan gratis setiap hari gitu? Iya tahu Neng, kata dia. Terus Bapak berarti setiap hari kesini ya Pak? Ya Neng, saya berharap banget Neng tiap hari kesini, karena saya makan aja sehari itu 2 kali, dia bilang. Oh 2 kali, syukur ya Pak. Iya Neng, pagi minum air putih, nanti malam setelah saya dapat uang baru saya makan. Hitungan itu cuma sekali bagi kita, tapi dia bilang 2 kali, padahal pagi dia cuma minum air putih. Itu poin yang buat gue berpikir kayak, oh my God, ternyata tuh masih banyak orang kayak gini. Dan itu bukan cuma sekali, itu bukan cuma kasus yang gue alamin atau yang pengalaman yang gue dengar gitu. Banyak banget orang-orang lain yang juga dengar cerita yang sama tuh, supir angkot yang beliau ini sayang banget cuma nukerin 10.000 beli nasi Padang gitu ya hitungannya. Dibanding dia harus beli nasi Padang 10.000, dia memilih untuk disimpan aja 10.000-nya biar dia ada tambahan setoran untuk istrinya gitu. Jadi keberadaan tempat makan gratis itu tuh ternyata sangat membantu. Tapi sini ada fakta yang lebih menyedihkan lagi. Kalau ternyata makin ke sini nih, makin banyak masyarakat yang sebenarnya mereka itu mampu, tapi mereka itu juga memanfaatkan hal-hal kayak gitu, juga memanfaatkan food court yang memang menyediakan makanan gratis gitu. Nah,
kalau udah sampai salah sasaran kayak gitu, itu bisa dibilang mensejahterakan kemiskinan karena orang jadi makin males, orang jadi habit untuk minta-mintanya atau mental miskinnya itu makin kebentuk gitu. Itu sih poinnya. Jadi pentingnya apa ya? Pentingnya kita memperhatikan siapa yang kita kasih. Terus tadi benar juga yang diomongin sama Cia ya kalau nggak salah. Sama Kalau Ica, kita, sama Ica. sama Ica. Kalau yang soal kualitas makanan yang kita kasih gitu, itu sih. Kalau ngomongin kualitas makanan, of course itu mempengaruhi kualitas kehidupan. Itu pasti. Karena walaupun gue bukan basic kesehatan, tapi kayaknya itu bisa kita lihat ya. Banyak orang-orang prasejahtera dengan ekonomi rendah, anaknya itu grow up-nya itu dengan banyak keterbatasan, mulai dari gizi buruk yang paling umum, terus stunting, terus mereka juga kalau anak kecil ada speech delay, mereka sulit gitu untuk ngomong atau belum bisa ngomong di usia tertentu, terus punya kelainan ini, kelainan itu, dan itu yang pasti dipengaruhi sama makanan, kualitas makanan, terus kuantitas makanan juga, gitu sih. Mungkin cerita dikit juga kali ya. Jadi as a background, aku juga ngajar anak-anak jalanan nih. Kebetulan aku punya organisasi namanya Our Home Bandung. Dan waktu pertama kali aku ketemu anak-anak jalanan ini, emang anak-anak jalanan ini banyak banget yang kena stunting. Maksudnya mereka udah umur 14, 15, tapi badannya tuh kayak masih badan umur 7 tahun, 8 tahun. Jadi emang wah banget sih ya mengenai stunting ini, ternyata masalah yang umum dan masalah yang masih sering terjadi bahkan di kota besar. Karena kebetulan aku juga ngajar di kota Bandung, di Bandung bahkan, sebuah jantung kota di kota Bandung. Wah, menarik. Gue dapat istilah baru nih, stunting. Mungkin boleh dijelasin nggak, Ci, lebih dalam tentang stunting itu apa sih? Jadi stunting ini tuh apa ya, terhambatnya bertumbuh kembangnya seseorang karena kurangnya nutrisi. Jadi misalnya harusnya nutrisi lu 100%, ini lu cuma dapat 30%, dan itu pasti waktu lu tumbuh ya nggak bisa menuhin kayak seharusnya, karena seharusnya lu dapat 100%, lu cuma dapat 30%. Otomatis tubuh lu juga tumbuh cuma ngikutin si 30% dari nutrisi yang didapetin itu, gitu. Dan itu biasa terjadi pada anak usia? Itu anak-anak usia pertumbuhan sih, 0-12 tahun. Karena itu kan waktu-waktu paling krusial ya buat anak-anak dapetin nutrisi mereka. Oh, wow. Oke, gue dapat banyak banget ilmu baru nih, bahkan kita belum ada setengah jam ngobrol ini tentang stunting. Oh, mungkin gue pengen deep dive lebih dalam tentang masalah anak-anak di pusat kota Bandung yang ternyata beda banget nih sama kota Bandung yang kita kenal. Kalau menurut kalian, kira-kira apa sih penyebabnya? Gue mau jawab juga nih, Zaki. Mungkin stunting ya disebabin kayak kekurangan gizi, dan menurut gue, bukan menurut gue sih, ini gue juga baru nemu data kalau stunting itu sebenarnya permasalahan yang emang udah Indonesia hadapi itu selama bertahun-tahun. Ini gue nemu data jadi tentang kasus balita stunting di Indonesia. Kita itu di tahun 2015 ke 2016 itu kita mengalami peningkatan balita yang stunting. Itu dari angka 27,5%, udah gede kan ya, itu meningkat jadi 29,6% di tahun 2017. Menurut gue stunting ini isu yang sangat penting sih buat diselesaikan, karena kan generasi muda nanti yang bakal menjalankan bangsa ini, gitu sih, Zak. Terus juga ada data lagi dari WHO kalau Indonesia itu, ini gue nggak tahu ada peringkat berapa, tapi yang jelas kita buat kasus balita stunting itu kita masih ada di bawah Bangladesh, Nepal, sama Bhutan. Gue jujur gue baru tahu, dan gue wow, ternyata itu beneran ada gitu, dan angkanya juga drastis banget, 30% sampai angka 30% tadi. Itu terjadi di daerah-daerah atau di masyarakat
menengah ke bawah atau di third tier areas itu mungkin masih masuk akal sih menurut gue, karena dari segi gizi, dari segi kesediaan pangan juga tidak mencukupi. Tapi kalau di jantung kota Bandung itu kok bisa? Lu pernah coba ngobrol nggak Ci sama anak-anak di situ? Ya, sebenarnya mau gimana sih ya, Zak? Abisnya kan mereka juga banyak yang terlantar. Maksudnya mereka termasuk dalam anak-anak terlantar yang nggak punya ibu dan bapak. Untuk makan aja dia nggak tahu mau makan apa. Ya gimana mikirin gizi gitu. Karena sering juga aku dapetin ya anak-anak ini paling makannya Indomie lagi, atau enggak nasi pakai garam lagi, nasi pakai garam lagi gitu. Ya gimana nggak stunting kalau kayak gitu caranya ya kan? Oke. Kalau menurut Raisa gimana, Rai, tanggapannya? Yes, itu kan tadi ngomong soal kota Bandung. Sebenarnya bukan cuma di kota Bandung, kota Bogor yang kita deket Jakarta ya, dia deket Jakarta, deket Depok juga. Itu tuh bisa dibilang kayak deket ibu kota gitu, bahkan yang itu kasus kayak gitu banyak. Gue pernah, ini pengalaman gue pernah 3 bulan disuruh untuk tugas untuk ngedata. Jadi langsung door to door nih ke rumah warga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Itu total ada 1.000 data gitu. Dari 1.000 rumah yang gue datengin, itu gak kehitung, bener-bener gak kehitung jumlah rumah yang punya anak balita atau anak bayi gitu, yang dengan keadaan gizi yang buruk, itu nggak kehitung. Banyak banget. Rata-rata memang ketika ekonominya rendah, itu mereka ngalamin gizi buruk. Bukan cuma dari faktor makanan juga sebenarnya. Faktor kebersihan itu juga mempengaruhi. Jadi kalau misalnya food quality, tapi ternyata keadaan rumahnya gitu ya, nggak bersih gitu, bener-bener sempit, sumpek gitu. Mereka mau bergerak aja tuh nggak ada space, apalagi untuk sampai nyimpen makanan atau mikirin cara mengolah makanan atau masakan jadi masakan yang sehat, jadi bersih. Itu kayaknya jadi kayak nomor kesekian puluh deh dalam apa ya, urutan prioritas kehidupan mereka. Gitu sih. Berarti sebenarnya masalahnya itu emang udah mengakar di Indonesia ini gitu, dari angka didukung sama data juga. Kemudian juga tadi ada dari data WHO yang dimana menyebutkan bahwa stunting di Indonesia juga angkanya gede gitu. Itu kalau dari segi problemnya, dari segi masalahnya dan juga cangkupan masalahnya. Tapi kalau coba kita ngomong, kita coba step aside, kita shifting topik untuk solusinya nih. Kira-kira untuk dari seorang mahasiswa kayak kita ini, ada nggak sih yang bisa kita lakuin untuk paling nggak berkontribusi lah dalam menyelesaikan masalah stunting ini? Ini kebetulan gue juga nemu data lagi. Yang pertama itu dari kondisi ekonomi dan sanitasi tempat tinggal itu bakal berkaitan dengan terjadinya stunting. Kondisi ekonomi itu erat kaitannya dengan kemampuan dalam memenuhi asupan yang bergizi dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita. Sedangkan sanitasi dan keamanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi. Nah, di sini yang bisa gue lakuin sebagai mahasiswa dan kebetulan gue jurusan kewirausahaan, di sini yang pertama disebut emang asupan yang bergizi. Jadi kalau dari iRoots sendiri, kita berusaha nyediain sayuran organik yang murah dengan teknologi yang kita punya, yaitu dengan aeroponik otomatis. Jadi dengan tingkat presisi yang tinggi dan tingkat penggunaan air yang rendah, tapi menghasilkan kualitas sayuran yang lebih baik dan harga yang lebih terjangkau, itu sih yang bisa gue lakukan sebagai mahasiswa saat ini. Emang mungkin harganya masih sedikit lebih mahal dibanding sayuran yang dijual di pasar tradisional. Tapi kita juga bakal berusaha terus. Kita juga berencana mungkin buat subsidi silang. Jadi ketika kita mentarget middle upper income family, kita bakal nge-charge harga yang beda dengan masyarakat yang prasejahtera. Kita juga berusaha kayak menciptakan sayuran organik itu ya sayuran biasa. Gitu, Zak. Kalau dari gue, Zak. Oke, berarti sebenarnya ada peran yang bisa kita ambil di situ kan, terlepas dari apapun jabatan kita, apapun kegiatan profesi kita, atau apapun jurusan kita gitu. Nah, menarik nih dari iRoots, udah jelas solusinya yang ditawarkan segala macam.
Kalau dari Antrin itu sendiri, dari Cia, ada nggak kira-kira solusi yang terpikirkan gitu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebenarnya simpel sih, karena ternyata satu pohon kelor ini tuh udah bisa memenuhi nutrisi satu anak. Jadi tiap kali satu daun kelor kita tanam, itu sebenarnya kita udah bisa mencegah stunting untuk satu anak. Ini fakta yang aku dapetin karena aku juga pernah jadi volunteer di satu pohon satu ibu. Karena ini termasuk masalah yang besar juga ya si stunting ini. Dan si penanaman pohon kelor ini bisa jadi salah satu solusi untuk menangani stunting di masyarakat Indonesia. Oke, menarik. Daun kelor. Tadi dari segi makanan, dari segi harga, sekarang dari segi daun kelor. Dan ternyata satu daun kelor itu bisa menghindari stunting untuk satu anak. Satu pohon kelor, sorry. Oh, satu pohon kelor. Satu pohon kelor itu bisa menghindari stunting untuk satu anak. Itu Iya, artinya kalau betul. misalnya tadi 30% 30% balita itu mengalami stunting, mungkin harusnya kita bisa coba kita coba bisa edukasi itu kepada orang-orang gitu. Yuk kita nanam daun kelor dan lain sebagainya gitu. Kalau misal kaitannya sama antriin sendiri ada nggak sih yang bisa dilakuin sama startup lu nih? Antriin sendiri, kita bentar lagi ada program nih, jadi tiap kali orang pakai antriin, kita juga bakal berdonasi kepada lembaga-lembaga yang menangani stunting di anak-anak ini, gitu. Misalnya dengan satu kali kalian login aplikasi dan gunain aplikasi antriin, kalian bisa donasi satu pohon kelor untuk anak-anak yang terkena stunting. Oh, oke, menarik. Nah, mungkin terakhir dari Ica, kalau dari Ica sendiri gimana, Ca? Oke, untuk masalah stunting ini kan kita nggak jauh-jauh ya dari yang namanya masalah ekonomi sendiri, di mana kadang yang jadi alasan terbesarnya itu materi yang kurang cukup untuk kayak membeli makanan yang berkualitas ataupun akses yang ngebuat mereka bisa dapat makanan bergizi atau dengan kualitas yang lebih gitu. Dan di mana sebenarnya Plus ini kan kita kan juga sebuah startup yang bergerak di bidang farming, di mana kayak yang tadi udah diceritain, stunting ini pun banyak terjadi di tengah kota, bagian kota gitu kayak di alun-alun tadi. Dan Plus sendiri bergerak di urban farming, di mana kita mau naikin habit untuk memproduksi makanan sayur nih terutamanya. Dan juga Plus ini mau bergerak dan kolaborasi dengan beberapa komunitas di sekitar kita. Mungkin salah satunya yang berhubungan adalah misalnya Teras Hijau Project, di mana mereka memberi lahan nih, kayak mereka punya lahan di mana memberi akses ke warga sekitar untuk bisa menanam sayuran di lahannya mereka. Jadi ini pun bisa membantu di masalah produksi makanan yang lebih bergizi gitu sih, Zak. Jadi selalu ada peran yang bisa kita ambil untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini, gitu kan ya intinya ya? Betul. Jadi dengan kita ngasih lahan ke mereka pun, misal kita meminjamkan lahan, kita juga bisa nggak hanya memberi si sayuran tersebut, tapi kita juga ngedukasi kalau bisa nih kalian belajar juga untuk meningkatkan kualitas makanan kalian gitu. Oke, menarik. Kalau dari Raisa, Ya, gue setuju banget tuh kalau tadi dengan beberapa step yang bisa dilakuin. Misalnya kayak dari mahasiswa-mahasiswa itu bisa bikin kayak tadi startup yang bisa satu login berarti satu penanam pohon kelor. Nah, itu tuh menarik banget dengan mengadakan fasilitas kayak gitu. Cuma jangan dilupain juga kalau ada step kedua yang harus dilakuin, yaitu sosialisasi atau pencerdasan sih. Karena ada satu cerita menarik nih di salah satu negara yang tingkat penderita stunting dan gizi buruk itu tuh tinggi. Jadi mereka mengadakan satu biskuit yang itu tuh biskuit itu bisa memenuhi satu nutrisi satu anak gitu. Dan diberikan selama setiap hari, rutin selama 30 hari. Dan tahu apa yang terjadi setelah hari ke-30? Jadi rutin dikasih nih ke ibunya setiap hari satu. Dengan misalnya satu orang punya 2 balita, dikasih 2 gitu. Dengan jumlah yang cukup sampai 30 hari ke depan. Terus kemudian data ulang nih, gimana tingkat stunting atau gizi buruk mereka.
dan surprisingly tidak berubah. Kok bisa sih nggak berubah? Padahal udah dikasih nutrisi yang cukup selama 30 hari. Tingkat stuntingnya ternyata nggak menurun nih, tetap segitu-segitu aja. Jawabannya adalah karena ternyata gini, pemikiran ibunya, kalau misalnya ini nanti stuntingnya sudah menurun, mereka tuh udah dengan gizi yang lebih baik, maka udah nggak ada yang lagi nih yang ngasih biskuit itu. Jadi alhasil, biskuitnya itu nggak dikasih ke anaknya setiap hari. Ditimbun sama ibunya. Dikumpulin sama ibunya. Gitu. Karena ibunya berpikir, kalau nanti udah berubah, udah naik tinggi angkanya, anaknya itu nggak bakal dikasih lagi. Gitu. Jadi, the point is, yang pentingnya juga itu sosialisasi atau pencerdasan. Gitu. Jadi jangan sampai solusi-solusi yang udah ditawarkan gitu, termasuk solusi yang kelihatannya memang udah membuahkan hasil gitu diharapkan, tapi ternyata itu nggak membuahkan hasil apa-apa kalau itu kurang solusi dan pencerdasan di awal. Itu sih, dan sebagai mahasiswa, kalau gue sendiri ngeliatnya bisa sesimpel kita itu ikut aktif di lingkungan masyarakat kita gitu. Coba lihat lembaga-lembaga sosial yang ada di sekitar kita, coba lihat komunitas-komunitas sosial yang ada di sekitar kita. Pasti dari program-program mereka itu ada yang berhubungan sama mensejahterakan masyarakat sekitar gitu, terutama anak-anak gitu, dan kita bisa berkontribusi di situ. Gitu sih. Aku boleh nanya kali ya, buat nimpa yang tadi statement Aisyah. Berarti kan kita harus mengedukasi juga nih, mungkin kalau yang dari kasus tadi, terutama si ibu tadi. Ada nggak sih, Rai, pernah pengalaman dalam mensosialisasikan masalah ini gitu ke pihak orang tuanya atau ke masyarakat gitu? Dan mungkin respon mereka akan hal ini tuh gimana? Kalau dari proses sosialisasi itu, mungkin gue punya pengalamannya bukan mensosialisasikan si biskuit bergizi ini gitu ya. Cuma lebih ke mensosialisasikan bantuan pangan non tunai, salah satu bantuan dari pemerintahan yang diterima oleh warga prasejahtera. Nah, untuk ketika proses sosialisasi kita menjelaskan sejelas-jelasnya gitu, pihak pemerintahan setempat tuh menjelaskan secara sejelas-jelasnya, dapat makanan, bahan makanan beras, sayur, beras, telur, gula, dan lain-lain gitu ya, dengan detail gitu, dan seberapa jumlahnya, dan dimanfaatkan untuk apa aja gitu. Tapi pada kenyataannya, mereka itu banyak yang ini loh, ketika sosialisasi mereka paham gitu ya. Kan ada kayak kuesioner, atau ada kayak tertulis gitu, mereka memahami tidak gitu, mereka paham jawabannya gitu. Tapi ketika pelaksanaannya, ya itu lagi-lagi tidak semua menuruti itu. Ada yang bisa mengganti dengan sorry nih, kasarnya gue lebih butuh rokok gitu. Di warungnya mereka mengganti itu gitu. Boleh nggak, misalnya beras 10 kilo, gue boleh nggak 5 kilonya gue ganti rokok berapa bungkus gitu. Dan itu banyak gitu. Dan itu permainan-permainan nakal yang terjadi gitu. Makanya kadang sedih juga sih ketika kita nih udah bekerja keras gitu ya, sosialisasi dengan baik, ternyata di endingnya kayak gitu. Mereka ada yang nakal kayak gitu. Nah, makanya selain dari tadi pengadaan fasilitas, kedua sosialisasi, yang ketiga itu pengawasan. Jadi tetap harus ada yang ngawasin, tetap harus ada yang maintenance si mereka ini, bantuan ini digunakan dengan baik atau tidak gitu sih. Berarti dengan itu tadi lanjutannya sosialisasi dan pengawasan tadi. Biar apa yang udah disosialisasiin pun ada realisasinya gitu ya. Yes, betul. Gue mau nanya dong, boleh nggak? Mungkin terakhir kali ya, follow up question dari Ica tadi. Kan tadi sempat dibahas tuh, ada orang yang udah ngerti, terus ternyata implementasinya sama aja, bahkan ada sampai ditukar sama rokok dan lain sebagainya. Kalau begitu, ada nggak sih tips yang bisa kita lakuin saat sosialisasi biar orang-orang nih nurut gitu, biar orang-orang nih ngelakuin apa yang udah mereka pahami? Tipsnya mungkin bukan lebih ke ketika lagi sosialisasinya ya. Mungkin tipsnya itu lebih ke gimana ceritanya ketika kita nanti ngasih bantuan, kita kan bekerja sama warung-warung sekitar gitu ya. Nah, kita kasih pemahaman yang lebih-lebihnya tuh ke si warungnya ini gitu loh. Biar jangan sampai lo mau nuker beras ini dengan rokok, nuker terigu ini dengan rokok gitu. Itu sih, karena kan biasanya ya kita akan lebih mudah mengedukasi atau ngasih pemahaman ke orang-orang yang lebih lebih tinggi lah gitu tingkat pendidikannya. Mungkin gue berpikir kayak
untuk memastikan setiap individu ini gitu ya, itu sulit gitu. Tapi coba aja ke agen-agen warungnya terdekat gitu. Jadi ke agen-agennya itu diedukasi gitu, jangan sampai mau. Kalau dikasih kayak sanksi itu mungkin udah kebal ya mereka, kayak cuma ditakut-takutin sama kalau ketahuan bakal gini gini gini. Itu menurut gue tuh kebal gitu. Jadi lebih baik kasih pemahamannya aja gitu. Coba diajak diskusi, coba diajak kayak Pak, Bu gitu. Kalau misalnya nanti ibu nukerin rokok nih, ini keluarga nih nggak makan gitu. Anaknya nggak makan, ibunya nggak makan, yang makan bapaknya aja gitu. Atau mereka cuma bisa makan beras sampai tanggal 15 gitu. 16 ke 30-nya mereka nggak bisa makan, tapi si bapaknya masih bisa ngerokok. Kan kasihan. Kan gimana nanti ke depannya gitu. Jadi lebih baik, jadi saya minta tolong Bu, jangan ditukar ya Bu gitu. Kita bantu biar ini program terus berjalan, biar nggak salah sasaran selanjutnya. Gitu sih. Jadi balik lagi ke edukasi ke orang-orang yang memang punya tanggung jawab lebih. Poin yang pertama, kita semua sepakat bahwa stunting merupakan masalah yang telah mengakar di Indonesia. Bahkan tadi sempat disebut sama Osa, 3 dari 10 balita mengalami stunting, 3 dari 10 balita di Indonesia mengalami stunting. Terus poin yang kedua, setiap kita harus mengambil peran untuk menyelesaikan ini gitu, untuk menyelesaikan masalah ini, terlepas dari apa jurusan dan latar belakang kita masing-masing gitu, entah kewirausahaan, sosial dan lain sebagainya. Kemudian poin yang ketiga adalah ada banyak banget nih solusi yang bisa kita tawarkan, entah dari menanam daun kelor atau memberikan lahan untuk mereka menanam atau memberikan makanan, biskuit dan lain sebagainya. Terlepas dari banyak solusi yang tersedia, ada satu hal yang wajib banget buat kita perhatiin, yaitu apa? Sosialisasi tadi yang disebut berkali-kali sama Raisa. Karena tanpa adanya sosialisasi, tanpa adanya pencerdasan, maka semua solusi-solusi yang sudah kita lakuin tadi, itu akan sia-sia aja, akan balik lagi seperti semula, akan tidak dijalani. Akhir kata mungkin dari gue itu aja. Gue mewakili para pembicara di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Gue tutup. Dadah semuanya.